Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah kota bisa berubah total? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah luar biasa Cilegon. Dari yang tadinya cuma rawa-rawa sepi, sekarang jadi raksasa industri. Oke, jadi pertanyaannya kan simple ya. Gimana caranya sebuah daerah yang isinya cuma rawa, tiba-tiba jadi salah satu pusat ekonomi paling penting di Indonesia? Percaya deh, perjalanannya ini, wah seru banget. Nah, untuk bisa ngerti Cilegon yang sekarang, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang, ke asal-usulnya, ke sebuah tempat yang definisinya, ya, air. Namanya aja udah jadi petunjuk pertama loh, Cilegon. Itu dari kata ci yang artinya air, dan legon atau lengkungan. Jadi ya, lengkungan air. Kebayangkan daerah rawa-rawa gitu? Coba deh, simpen gambaran itu di kepala, karena kita bakal lihat gimana lanskap air ini nanti ditempas sama api dan baja. Jauh sebelum ada pabrik dan cerobong asap, di zaman Kesultanan Banten, Cilegon itu ya cuma kampung rawa biasa. Tapi jangan salah, lokasinya itu loh strategis banget, tepat di jalur penyeberangan antara Jawa dan Sumatera. Jadi takdirnya sebagai titik kunci itu sebenarnya udah mulai kelihatan dari dulu banget. Oke, kita lompat ke abad 19. Disinilah takdir Cilegon mulai dibentuk oleh dua kejadian besar. Satu, bencana alam, dan satu lagi, pemberontakan yang heroik. Abad ke-19 ini, wah benar-benar masa yang penuh gejolak buat Cilegon. Pertama, Belanda datang dan bikin distrik di sana. Terus, ada tragedi dahsyat letusan Krakatau, yang anehnya malah bikin status Cilegon naik. Dan puncaknya, ada Geger Cilegon, sebuah pemberontakan yang ngebentuk jiwa perlawanan orang-orang di sana. Ini nih salah satu ironis sejarah yang paling gila. Letusan Krakatau tahun 883 itu kan ngancurin pusat pemerintahan Belanda di Anyer. Bener-bener hancur. Nah, dari tragedi ini malah muncul kesempatan. Cilegon yang posisinya agak lebih aman, tiba-tiba dipaksa jadi pusat perhatian, jadi pusat administrasi yang baru, gara-gara takdir alam. Tapi Cilegon itu nggak cuma dibentuk sama alam loh, ada juga api perlawanan dari masyarakatnya. Momen kuncinya itu Geger Cilegon tahun 1888, yang dipimpin sama ulama karismatik Ki Warshid. Peristiwa ini benar-benar nanemin DNA perlawanan dan ketangguhan di hati masyarakatnya. Dan karakter inilah yang nanti jadi fondasi kuat pas era industri datang. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling menentukan dalam sejarah Cilegon. Momen di mana takdir kota ini benar-benar ditempa dalam baja. Ini dia momennya, tahun 1962. Waktu itu Indonesia punya ambisi besar buat mandiri secara industri. Dan di atas tanah yang dulunya rawa itu diletakkanlah fondasi pabrik baja Trikora. Ini bukan cuma soal bangun pabrik ya, ini tuh kayak sebuah deklarasi, penanda dimulainya era baru Cilegon dari kota agraris jadi kota industri. Dan cuma butuh 8 tahun, proyek Trikora ini berubah jadi sesuatu yang kita kenal banget sekarang, PT Krakatau Steel yang legendaris. Nah, dari situlah julukan kota baja itu nempel banget sama Cilegon, jadi identitas yang dikenal se-Indonesia. Lihat deh perbandingannya, kelihatan banget kan perubahannya dari kampung rawa jadi kota baja. Transformasinya tuh bukan cuma soal duit atau ekonomi, tapi ini perubahan total dari identitas, pemandangan kota, sampai cara hidup masyarakatnya. Biar kebayang segede apa industrinya, lihat angka ini. Lebih dari 6 juta ton baja setiap tahun. Coba bayangin deh beratnya kayak apa. Angka ini bukan sekedar data di atas kertas. Ini tuh detak jantung industrinya Cilegon yang ikut nopang ekonomi nasional kita. Dengan fondasi baja yang sekuat itu, Cilegon bukan lagi sekedar kota industri biasa. Dia udah jadi pusat kekuatan yang vital banget buat seluruh negeri. Dan ternyata, baja itu baru awalnya aja. Sekarang, Cilegon jadi rumah buat banyak banget aset-aset penting Indonesia. Ada Pelabuhan Merak, gerbang utama logistik ke Sumatera, ada PLTU Suralaya, raksasa energi yang ngasih listrik ke jutaan rumah di Jawa dan Bali, belum lagi pabrik kimia, fasilitas energi lain. Jadi Cilegon ini bukan lagi sekedar kota industri, tapi udah jadi mesin penggerak ekonomi nasional. Tapi, di tengah-tengah sibuknya industri, identitas budaya Cilegon itu tetap kuat loh. Mayoritas penduduknya Muslim, dan ini tuh nunjukin banget akar sejarahnya yang dalam. Dari zaman Kesultanan Banten, sampai semangat perlawanan Geger Cilegon yang dipimpin para ulama. Semuanya masih terasa. Pertumbuhan ekonominya yang pesat ini juga kelihatan dari status pemerintahannya. Bayangin, cuma dalam waktu sekitar 13 tahun, Cilegon itu naik kelas. Dari yang tadinya cuma kota administratif, langsung melesat jadi daerah otonom penuh. Ini bukti pengakuan kalau peran Cilegon itu emang makin penting.
Oke, kita udah lihat kan perjalanannya yang luar biasa ini. Jadi apa sih sebenarnya warisan yang udah dibangun sama Cilegon? Inti ceritanya ya ini. Cilegon itu bukti nyata gimana industri, sejarah, dan bahkan bencana alam bisa nyatu dan ngubah sebuah tempat bener-bener dari akarnya. Dari yang tadinya air, jadi api, dan akhirnya baja. Jadi, kisah Cilegon ini kan soal transformasi total ya. Dari air ke baja, dari kampung jadi pusat kekuatan nasional. Ini bikin kita mikir, habis baja apa lagi? Apa Cilegon bakal berevolusi lagi jadi pusat teknologi hijau misalnya? Atau ada takdir lain yang nunggu? Babak selanjutnya dari kisah kota ini, ya kita yang akan jadi saksinya.